Kita habiskan ibadah kita pada malam hari ini. Persekutuan Jemaat Gemim Judea Pal 2 di kolom 4 pada keluarga Randanan Kanan tertabislah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dari kitab Perjanjian Baru yang terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17 dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Korintus, dengan judul perikop perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis, selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Jemaat Gemim Judea Pal 2 di kolom 4 yang dikasihi dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita diajak untuk merenungkan berita firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Jemaat Korintus adalah jemaat yang cukup maju, karena jemaat Korintus ini ada dalam kota Korintus, yang merupakan kota perniagaan ataupun kota perdagangan. Bahkan kota Korintus ini bukan cuma maju dalam soal perdagangan atau perniagaan, tetapi dari segi perkembangan budaya pun kota Korintus ini sangat maju. Sehingga kota Korintus ini sangatlah heterogen. Berbagai-bagai macam aliran, berbagai macam-macam kelompok golongan, bahkan berbagai macam latar belakang hadir, hidup, tumbuh, dan berkembang di kota Korintus. Dan yang paling cukup signifikan dalam perkembangan konteks Paulus waktu itu adalah bertumbuhnya kuil-kuil ataupun tempat-tempat pemujaan yang merupakan tempat ibadah dari berbagai orang-orang yang berlatar belakang daerah masing-masing untuk ibadah di kota Korintus. Jemaat Korintus tentunya dalam konteks eksternal seperti ini
mau tidak mau juga mengalami gangguan. Mulai muncul ada pandangan-pandangan ataupun terpengaruh dengan cara beribadah daripada jemaat-jemaat yang datang berkumpul di kota Korintus. Bahkan lebih parah lagi yang disampaikan oleh keluarga Chloe kepada Paulus, bahwa di jemaat Korintus mulai terjadi bibit-bibit perpecahan. Karena di jemaat Korintus mulai ada yang mengaku secara terang-terangan bahwa kami ini dari golongan Paulus, kami ini dari golongan Apolos, kami ini dari Kefas, bahkan kami ini dari golongan Kristus. Yang mengaku bahwa dari golongan Paulus adalah sebagian besar dari orang-orang non-Yahudi. Jadi orang-orang bukan Yahudi yang mengaku untuk percaya kepada Kristus, itulah sebagian besar menjadi pengikut daripada Paulus. Lalu kemudian ada Apolos, di mana Apolos ini memiliki talenta karunia bercakap-cakap. Dia mempunyai talenta berkhotbah yang luar biasa. Lalu ada pengikutnya. Kelompok-kelompok inilah yang mengaku menjadi pengikut Kefas, Apolos. Nah, sedangkan pengikut-pengikut Kefas adalah kelompok-kelompok Yahudi yang mula-mula. Kelompok-kelompok Yahudi mula-mula yang mengikuti Kristus ada di dalam kelompok Kefas. Lebih sadis, ada kelompok keempat, mengatakan kelompok Kristus. Dorang pakai nama Kristus, tapi yang berkumpul di situ nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Dorang pakai nama Kristus supaya mungkin mempengaruhi orang-orang di jemaat Korintus bergabung. Oh, ini nama Kristus, sudah dikenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh ini. Tetapi ternyata yang bergabung di situ guru-guru palsu. Maka Paulus mengambil sikap tegas untuk memperingatkan jemaat Korintus. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Paulus. Adakah nama Paulus yang disalib untuk saudara-saudara? Paulus sampai katakan seperti itu. Ini cuma cukup. Ada nama Apolos, Kefas yang disalib untuk saudara-saudara. Paulus mengingatkan itu, bahwa mereka semua menjadi pengikut Kristus karena nama Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristuslah yang disalib menebus akan umat manusia. Paulus mengingatkan agar supaya jemaat itu untuk tetap kembali bersatu, seia sekata, dan tetap mengagungkan, mengikuti Kristus Yesus. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan ini pun mau diingatkan kepada kita, mau kembali memberikan motivasi kepada kita. Gereja Masih Injili di Minahasa barangkali melihat bahwa hasil pemilihan pelayan khusus kemarin, mungkin masih ada kelompok-kelompok tertentu yang masih belum bisa menerima. Nah, barangkali ini menjadi satu tema oleh Gereja Masih Injili Minahasa untuk mengingatkan kembali bahwa kita adalah sebagai satu tubuh Kristus, bahwa kita sebagai satu umat daripada Yesus Kristus. Demikian juga Gereja Masih Injili Minahasa melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang orang ada di revolusi industri 4.0. Lalu sudah ada lagi istilah society 5.0, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengagung-agungkan teknologi, mendewakan teknologi. Barangkali Gereja Masih Injili Minahasa perlu mengingatkan agar supaya kita tetap mengandalkan Yesus Kristus yang telah mati menyelamatkan kita semua. Hal ketiga yang mau diangkat ini sebagai tema, Gereja Masih Injili Minahasa melihat bahwa saat ini kita sudah mulai memasuki lagi pemilihan-pemilihan tingkat sinodal, baik di prasinodal maupun badan pekerja majelis sinode itu sendiri. Nah, ini mau diingatkan
agar supaya kita jangan terjebak bahwa kami ini pendukung Arina, kami ini pengikut Tangel, kami ini pendukung Dalos, dan lain-lain sebagainya, yang justru mengakibatkan perpecahan sebagai jemaat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang semua adalah satu tubuh Kristus. Mengapa orang semua adalah satu tubuh Kristus? Karena seperti yang Paulus katakan, Tuhan Yesuslah yang telah mati digantung di kayu salib, mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang semua. Oleh karena itu, orang dipersatukan di dalam nama Yesus Kristus. Orang semua disatukan di dalam tubuh Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang semua mengakui bahwa Yesus Kristuslah adalah pemimpin kita. Dan kemudian ketika Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Orang semua dikaruniakan Roh Kudus Kristus mendiami tubuh kita. Ada Roh Kudus Kristus yang mendiami tubuh kita, sehingga kita dikatakan sebagai satu tubuh Kristus. Diilustrasikan bahwa sebagai satu tubuh Kristus ada banyak anggota, maka kita diingatkan walaupun kita memiliki berbagai-bagai talenta, kita memiliki berbagai-bagai karunia, kita tetap diingatkan sebagai satu tubuh Kristus. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, dalam keadaan ada masalah apapun, kita diingatkan sebagai tubuh Kristus, kita tetap solider. Kita tetap memiliki sifat solidaritas sebagai satu tubuh Kristus. Karena kalau tidak, ini akan terjadi sebagaimana judul perikop kita, perpecahan dalam jemaat. Artinya orang sendiri akan hancur. Memang pemilihan sinode ini cukup tegang juga, cukup luar biasa. Telusuri soal Korintus ini. Kemudian ketika disinggung soal tubuh Kristus, ada satu ilustrasi, tapi saya sendiri belum pernah lihat. Tapi mungkin Pak Penatua dan Ibu Pembokal mungkin sudah lihat di katanya Candi Borobudur. Karena saya pernah lihat status Pak Penatua dari Candi Borobudur kan. Nah di Candi Borobudur katanya di situ ada satu lukisan mengenai bebek. Ada bebek angsa, tapi dia punya dua kepala. Dia ada satu kepala yang panjang, ada satu kepala yang pendek. Nah ini kepala yang panjang, gampang dia. Kalau dia berjalan kemana-mana, dia mau makan buah-buah, dia mau makan daun, apa semua, gampang. Karena dia kepala sedikit panjang, dia boleh menyesuaikan. Kalau ini kepala pendek, sedikit susah. Dia hanya coba-coba cari-cari di tanah. Satu kali ini kepala pendek ini, dia suka sekali mau makan. Dia minta bantuan ini, kepala yang panjang, cari akan kok makanan, kasih akan buah-buahan. Ini kepala yang panjang, salah sendiri. Siapa ngana peka leher pendek, siapa ngana lehernya nak panjang, ngana salah sendiri. Ulang ini leher pendek minta, ini leher panjang cuma baterek-baterek. Akhirnya kasihan ini leher pendek dicari-cari di tanah, apa tuh dia boleh mau makan. Karena di leher tenggorokan suka sekali mau makan. Akhirnya dia dapat akar-akar pohon. Ini leher pendek, dia dapat akar pohon pun dia makan. Iya, ternyata akar pohon beracun. Masuk dalam DP tubuh. Masuk di puru. Karena dia beracun, ya sudah. Sampai dia itu leher panjang, mati. Karena di leher panjang lupa. Orang boleh beda leher, malah satu puru. Satu puru, kotek dua, malah dapat buku terek. Ini satu. Bagi racun, sudah dengan ada game satu kali. So bilang kok kasih akan buah per kita ada. Barangkali ini juga mau mengilustrasikan kepada orang. Wah, orang juga adalah satu tubuh Kristus. Oleh karena itu barangkali orang perlu ada sikap kasih, sikap solidaritas, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan, ada masalah-masalah, atau ada pergumulan, orang saling boleh berbagi kasih. Orang boleh saling mengampuni, boleh saling memaafkan, sehingga tubuh Kristus ini tidak terpecah. Tapi orang tetap
berada dalam satu tubuh, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan Yesus yang justru sudah mati menyelamatkan kita semua. Amin. Berkat Tuhan, kasih karunia dan rahmat dari Yesus Kristus, Allah Bapa dan pengantaran Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara hari ini, esok, dan seterusnya.